Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, good morning. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga saja kalian tetap sehat, selalu siap untuk mengikuti pelajaran. Oke, hari ini ketemu lagi dengan Pak Wiwit di di kelas bahasa Inggris. Especially for my students in 7A and B. We have the class just once a week, and then later Pak Wid will give you some more exercise, right? Untuk anak-anak yang kelas 7 dan kelas 8 kita ada kelas bahasa Inggris, tapi maaf seminggu hanya bisa sekali karena terkendala dengan berbagai macam hal begitu ya. Tetapi berharap bahwa apa yang Pak Wid sampaikan melalui video pembelajaran dan juga melalui soal-soal latihan bisa memberikan kalian pemahaman tentang bahasa Inggris. Especially for today, we will try to learn exercise of simple present tense. Hari ini khusus untuk soal-soal latihan simple present tense. Pak Wid akan menjelaskan apa itu simple present tense. Kalau kemarin itu yang awalan. Nah, ini kita lanjutkan lagi pembelajarannya ya. Oke, right? Are you ready for having the class with me? Oh iya, Pak Wid pengen mengingatkan, tadi sudah berdoa atau belum? Nah, jangan lupa untuk berdoa dalam mengawali semua kegiatan kita. Semoga saja kegiatan yang kita lakukan membawa berkah dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, right. Siapkan alat tulis, be ready for our class, dan bersiap untuk pelajaran kita hari ini. Here we go. Anak-anak masih ingat ya dengan penjelasan sebelumnya bahwa there are two kinds of simple present tense. Ada dua jenis simple present tense. Maksudnya nanti adalah satu kalimat verbal. Nah, dulu pernah diajarin sedikit bahwa kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja tercetak merah ini ya. Yang kedua adalah kalimat non-verbal, or in English we say as non-verbal sentences. Kalimat-kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Nah, nanti bisa pakai happy. Happy itu artinya senang. Senang itu kata sifat. Beautiful. Beautiful juga kata sifat. Smart juga kata sifat, artinya pintar. Tetapi nanti ada kata benda, ada kata keterangan, dan bagaimana membuatnya nanti akan kita pelajari. Oke, right? Here we go. Remember, dalam bahasa Inggris sekali lagi, tadi ada dua ya, kalimat verbal dan non-verbal. Dalam belajar bahasa Inggris, kita itu diminta untuk selalu konsisten. Oke. Do you understand? What is the meaning of consistent actually? Anak-anak tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan konsisten? Konsisten adalah tetap ya, atau ajek. Tidak, kalau orang Jawa mengatakan tidak mencela-mencele, tidak plin-plan. Jadi harus tetap. Maksudnya kalau nanti ada kata kerja, kalian harus tetap menggunakan kata kerja. Tidak boleh pakai MSR. Maksudnya MSR itu disebutnya be kalau bahasa Inggris itu, ya. Jadi kalian harus pilih kelompok ini atau kelompok ini. Nah, nggak boleh dua-duanya. Jadi nggak boleh maruk, tidak boleh serakah, harus yang adil. Pilih satu saja. Oke? Ingat, belajar bahasa Inggris kita harus konsisten, komitmen. Kalau sudah A ya A, kalau B ya B. Nggak boleh dua-duanya, nggak boleh pelin-pelan. Gitu ya. Oke deh. What is the next? Pak, give me examples. Pak, beri saya contoh-contohnya dong. Ya, yuk gini. Anak-anak, saya perlu menjelaskan sedikit tentang konsep kata kerja. In English, kata kerja is verbs. Ya, apa tuh kata kerja itu? Kata kerja adalah setiap hal yang bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan. Ada kegiatannya. Itu yang paling mudah pemahaman. Contoh. Ya, satu-satu. Eat artinya makan. Drink artinya minum. Run berlari. Sleep tidur. Buy membeli. Speak berbicara. Write menulis. Sing bernyanyi atau menyanyi. Clean membersihkan. And then the last is sweep atau menyapu. Nah, semua ini bisa dikerjakan tidak? Kalian bisa nggak melakukan kegiatan makan itu? Bisa. Ada kegiatannya? Ada. Bisa dilihatkah kegiatan itu? Bisa. Nah, itu berarti kata kerja.
Pak, give me some more examples of the verbs. Beri saya contoh-contoh lain dari kata kerja, Pak. Boleh. Here they are. Like wash, artinya mencuci. Build, membangun. And then catch, menangkap. Cook, memasak. Dig, menggali. Feed, memberi makan. Go, pergi. Hide, mendelik. Oh, kok mendelik, Pak? Oh, tidak. Bersembunyi. Ya, tidak ada ya bahasa Inggrisnya itu mendelik. Bahasa Indonesia mendelik. Bersembunyi. Oke, what is the next? Hide. Tadi sudah bersembunyi. Swim, berenang. Dan and I believe that you like swimming, right? The last is bring. Bring artinya membawa. Oke, right? Nah, itu adalah kata-kata kerja yang maksudnya semua ada kegiatannya dan bisa kita kerjakan. Do you understand? Apakah anak-anak mengerti? Jelas ya? Oke, kita lanjut. Anak-anak harus ingat ya, remember. Ingat itu remember, right? Remember is ingat. The meaning of remember is ingat. Arti dari remember itu ingat. Ini yang harus diingat diantaranya. Nanti ya, kalau membuat kalimat-kalimat yang ada kata kerjanya, minggu lalu sekali lagi sudah ajari bahwa Dewi Ayu, nek wong Jawa mengarani Dewi Ayu itu tidak doyan es, ya, tidak boleh dikasih s atau es kata kerjanya. Sementara kalau orangnya he, she atau it nanti harus dikasih s atau es. Ingat, pokoknya kalau versi Jawa Dewi Ayu ora doyan es. Nah, in English we say they, we, I, and you. We cannot give s or es to the verbs. Kita tidak boleh menambahkan s atau es pada kata kerja. And then for he, she, it, we give s or es. Nah, kata kerjanya harus tambah ya. Oke, here we go, the next. Pak Wit agak ngebut ini karena waktunya terbatas. Examples, right? I clean my table twice a week. Saya membersihkan mejaku 2 kali seminggu. Tercetak merah, clean, itu artinya membersihkan. Dikasih S apa tidak? Tadi ingat kan? Dewi Ayu ora doyan S. Jadi ada I, nggak boleh pakai S. Okay? Then the second, she cooks her meal in the kitchen. Dia memasak makanannya di dapur. She itu harus dikasih S. Kenapa? He, she, it doyan S. Nah, harus ada S-nya. Number 3, they study biology in the lab on Mondays. Mereka belajar biologi pada hari Mondays, Senin. Right? Mereka belajar biologi di lab pada hari Senin. Karena Dewi Ayu Radyan S, maka tidak usah dikasih S. And then the last, Ryan speaks English fluently. Ryan berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Because the person is Ryan, so we have to give S or ES. Karena pelakunya adalah Rian, orang Indonesia menyebut membacanya Rian. Rian itu orangnya satu kan? Kata ganti dari Rian itu anak laki-laki satu berarti he. He, she, it, doyan S, maka harus dikasih S. Nah, clear? Jelas? Understand? Thank you, let's go. Okay, what's the next? Tetapi anak-anak, kalau itu tadi kan hanya kalimat-kalimat positif ya. Kalimat positif itu kalimat yang memberitahu atau sebagai memberi informasi. Kalimat berita, itu namanya kalimat-kalimat yang positif. Sementara kalau untuk kalimat negatif atau tanya, kita tidak bisa menggunakan asal dikasih not, itu tidak boleh. Maka bahasa Inggris itu kita perlu do untuk Dewi Ayu dan das untuk he, she, it. Kalau pakai kata kerja, sekali lagi. Sehingga nanti kalau jadi kalimat negatif itu ada tambahan do not. Nah, untuk yang di sini do not atau disingkat jadi don't. Sementara kalau untuk jadi kalimat tanya, do ditaruh di awal kalimat. Untuk he, she, it nanti kita perlu
tambahan does. Ini namanya auxiliary verb sebagai kata kerja bantu. Tapi kalian cukup tahu artinya saja dan cara penggunaannya. Sebutannya belakangan. Sehingga nanti kalau dalam kalimat negatif boleh ditulis does not kalau orangnya ini sekali lagi, atau boleh disingkat jadi doesn't, atau kalau dalam kalimat-kalimat tanya diawali dengan kata does. Oke, contoh, I clean my table. Saya membersihkan mejaku. Sebentar. Berarti I clean my table. Ini saya buat merah ya, biar tahu bahwa ini adalah untuk kalimat negatif. Oke. Here we go. I clean my table. Saya membersihkan mejaku. Kalau saya ingin mengatakan, Pak, saya tidak membersihkan mejaku. Nah, karena untuk membuat kata tidak, kita perlu tambahan do. Ya, kalau they, we, I, you, orangnya they, we, I, atau you. I itu kan temannya ini ya, ini ada I di sini, maka kita perlu tambahan do. Untuk jadi kalimat negatif, kita perlu tambahan do. Dan untuk kalimat negatif, ditambahkan not. Loh Pak, kalimat negatif itu apa? Kalimat negatif adalah kalimat yang artinya nanti tidak, ya, yang artinya tidak. Sehingga dalam bahasa Inggris, saya tidak membersihkan mejaku is I do not clean my table. Do not boleh juga disingkat dengan don't. Jelas? Nah, kalau untuk jadi kalimat tanya bagaimana Pak? Do-nya ditaruh di depan, not-nya hilang. Dan untuk kalimat tanya, jangan lupa dikasih tanda tanya di belakang. Menjadi, do I clean my table? Apakah saya membersihkan mejaku? Nah, gitu ya. And then, one more. They study biology. Mereka belajar biologi. Kemudian, kalau menjadi, mereka tidak belajar biologi, Pak. Nah, in English we say, they don't study biology. Boleh don't, boleh do not. Nah, ya kan? Then, kalau untuk jadi kalimat tanya, do they study biology? Apakah mereka belajar biologi? That's clear. Jelas ya. Sementara untuk kalimat-kalimat yang kalau pelakunya orangnya he, she, atau it, atau menggunakan nama-nama orang satu, nama orang satu ya, maka nanti harus pakai does not. Kalau untuk kalimat negatif boleh disingkat menjadi doesn't. Dan untuk kalimat-kalimat tanya nanti akan menggunakan kata kerja bantu does di awal kalimat. Okay, right, like this one. Ira cleans a plate. Artinya Ira membersihkan sebuah piring. Kalau saya ingin mengatakan Ira tidak membersihkan sebuah piring, jadi Ira does not clean a plate. Yang harus anak-anak tahu, ketika cleans tadi katanya nek Dewi Ayu radian S, hisi itu yang S, maka kan memang harus tambah S. Nah, untuk kalimat-kalimat yang ada tambahannya S, itu berarti pakainya does. Dalam kalimat negatif, does ditambahin not. Nah, Pak, kalau sudah pakai does not, kata kerjanya balik asli kah? Betul. Jadi, tadi kan ini ditambah S ya. Nah, anggap saja begini. Ketika dalam kalimat positif ini ditambah S, maka untuk kalimat negatif, S-nya ini dipakai untuk does. Nah, gitu gampang kan? Sehingga S-nya udah dipakai untuk does, ininya tidak perlu pakai S lagi. Ya kan? Oke, satu lagi ini ada yang kurang ya. Jadi, karena kalimatnya itu sama-sama menggunakan does, maka ditaruh di depan lah. Ini untuk satu orang, karena orangnya Ira ya. Does Ira clean a plate? Jangan lupa tanda tanya. One more. Tommy cooks noodle. Ini kesukaan kalian kayaknya. Tommy memasak mie. Nah, ketika menjadi kalimat negatif, remember, tadi S-nya dipakai untuk does, ya. Cook-nya nggak boleh pakai S lagi. Jadi Tommy does not cook noodle. Dan untuk jadi kalimat tanya, kalau ininya ada S-nya, pokoknya untuk kalimat negatif dan tanya pakai does. Does Tommy cook noodle? Apakah Tommy masak mie? That is, dipahami pelan-pelan nanti ya.
Oke. So, Pak, kalau tadi kan pakai kata kerja. Caranya begitu. Yes. And I understand perfectly. Dan saya mengerti secara sempurna, Pak. Oh, that's really good. Bagus banget. Nah, sekarang Pak Lid ingin menjelaskan tentang kalimat nonverbal, yaitu kalimat yang menggunakan kata sifat, kata benda, ataupun kata keterangan. Apa saja termasuk dengan kata sifat itu ya? Pahami penjelasannya Pak Lid. Kata sifat adalah setiap kata yang menjelaskan benda. Contoh gini, Pak, saya punya kucing. Kucing saya itu yang gemuk, kucing saya itu pinter, kucing saya warnanya putih. Nah, gemuk, pinter, putih itu menjelaskan kucing. Maka kata-kata itu termasuk kata sifat karena menjelaskan benda. Tetapi kalau nanti kata benda itu adalah kata-kata yang menunjukkan benda. Bisa kita sebut namanya, itu berarti benda. Bisa kita lihat bendanya, berarti itu kata benda. Bisa kita sentuh biasanya, ya. Itu kata benda. Yang paling mudah begitu penjelasannya. Sementara untuk adverbs atau kata keterangan itu adalah menjelaskan, kadang-kadang menjelaskan tempat, menjelaskan waktu, menjelaskan caranya. Jadi keterangan itu ada 3 biasanya ya. Waktu, tempat, keterangan. Waktu, tempat, cara. Oke, here we go. Contoh satu-satu. Yang kata sifat ya, menjelaskan benda. Bisa big, artinya besar. Small, kecil. Good, bagus. Smart, pintar. Diligent, rajin. Rich, kaya. Poor, miskin. Fat, gemuk. Thin, kurus. Cheap, murah. Expensive, mahal. Beautiful, cantik. Handsome, tampan. Nah, ini adalah kata sifat karena nanti akan menjelaskan benda. Contoh, saya punya teman namanya Heru. Heru is handsome. Oh, berarti Heru tampan. Siapa yang tampan? Heru, Pak. Nah, kata sifatnya itu adalah tampan. Gitu ya. Atau satu contoh lah ya. Kita lihat artis ya, namanya Ivan Gunawan. Kata sifat apa yang melekat pada Ivan Gunawan? Yang bisa kamu lihat kata sifatnya ya. Dia itu gemuk, Pak. Oke, misalkan. Dia itu kaya, Pak. Ya. Dia itu rajin, Pak. Dia itu pinter, Pak. Maka kaya, gemuk, rajin, pinter itu kata sifat. Begitu kan? Oke. Lanjut ke yang kata benda. Apakah deskripsi dari kata benda? Kata benda adalah setiap hal yang bisa kita lihat, kita pegang, kita miliki rata-rata. Contoh, oh ada yang salah, ketik ini kurang 1 huruf ya. Oke, gini dong. Oke. Bag, tas. Then book, buku. Spoon, sendok. Fork, garpu. Door, pintu. House, rumah. Bicycle, sepeda. Car, mobil. Fish, ikan. Door, kok door lagi ya? Yaudah, anggap saja, nanti boleh diganti yang lain. Sorry. Money, uang. Shoes, sepatu. Phone, telepon. Nah, kalau untuk keterangan bisa di sekolah, di rumah, di Bali, di Pati, atau dimanapun. Ini kata keterangan. Untuk kalimat-kalimat yang menggunakan kata sifat, kata benda, atau kata keterangan, nanti caranya begini. Kita perlu namanya be. Be itu apa Pak? Be itu ada M, ada S, ada R. Dan ini harus dipakai masing-masing. Tidak boleh tertukar. Nah, ini sudah ada pasangannya masing-masing. Kita lihat ya, M itu nanti kalau orangnya I. Jadi I am. Atau dibacanya ayam. IS boleh nggak Pak? Tidak boleh. Nah, karena memang ini jodohnya sudah. Kemudian kalau is itu nanti dipakai kalau orangnya he, she, atau it. Untuk laki-laki 1, perempuan 1, atau untuk selain orang 1. Tetapi
kadang-kadang juga muncul nama. Jadi kalau nama satu orang itu harus pakai is nanti. Sementara untuk are dipakai untuk you, we, dan they. Contoh dalam kalimat seperti ini misalkan, I am a doctor. Saya seorang dokter. Dokter itu kan kata benda ya, maka harus pakai am. Nah, tidak boleh tadi I eat a doctor, tidak boleh. Gak mungkin saya makan seorang dokter. Oke, then he is diligent. Dia rajin. Oke, you are, loh ini kok you are deh, sorry. Ini misalkan saja diganti you are apa ya, smart gitu aja ya. You are smart, kamu pintar. Oke, good. Jadi you are smart, kamu pintar. Nah, ini contohnya. Kalau dalam pemakaian nanti jadi kalimat negatif atau tanya seperti ini. I am a nurse. Saya seorang perawat. I am a nurse. Kalau mengatakan saya, maaf, di sini kan tidak ada kata kerjanya karena perawat itu kata benda, sehingga tidak boleh pakai kata kerja, harus pakai am. Nah, karena nggak ada kata kerja, harus pakai am, is atau are, tergantung pasangannya di sini. I am not a nurse. Saya bukan seorang perawat. Kalau bertanya, apakah saya seorang perawat? Saya buat quiz misalkan. Maka saya bertanya, am I a nurse? Apakah saya seorang perawat? Gitu. Contoh lagi, saya mengatakan, they are lazy. Mereka malas. Kalau saya mengatakan, mereka tidak malas, maka saya mengatakan, they are not lazy. Nah, kalau saya bertanya, apakah mereka malas? Are they lazy? Seperti itu. Dan contoh lain, kalau menggunakan kalimat-kalimat yang Oke, misalkan ya, Shiva is diligent. Artinya Shiva rajin. Kalau menjadi kalimat negatif, maka menjadi Shiva is not diligent. Kalau menjadi kalimat tanya, apakah Shiva rajin? Maka is Shiva diligent. Gitu kan? Yes, of course. Nah, kemudian kalau misalkan mengatakan kami ada di sekolah, maka we are at school, yang artinya kami ada di sekolah. Kalau ingin mengatakan kita tidak ada di sekolah kok, we are not at school, kita tidak berada di sekolah. Dan kalau untuk mengatakan apakah kami ada di sekolah, in English we say, are we at school? Apakah kami ada di sekolah? Okay, that is. So, do you understand that? Tahu ya? Oke. Jadi itu cara penggunaan atau untuk membuat kalimat-kalimat yang negatif tanya ketika ada kata kerja maupun tidak ada kata kerja. Nah, ini tadi Pak Wid agak cepat ini menjelaskannya karena memang waktunya, durasinya terbatas. Ini aja udah 23 menit ya. Tapi minta maaf kalau misalkan agak kepanjangan sedikit karena memang materinya banyak, anak-anak perlu untuk mempelajarinya lagi. Jadi ini kan ada di channel YouTube-nya Pak Wid. Boleh dilihat lagi, boleh diulas lagi, boleh dipahami lagi sehingga kalian akan lebih tahu. Oke, right? Jadi Pak Wid pesan kalau kalian ingin jadi pemenang, maka jangan lupa ya untuk selalu belajar dengan teratur, mengulangi pelajaran itu, jangan malu-malu dan bertanyalah jika kamu tidak tahu. One more, be optimistic, selalu optimis. Nah, gitu anak-anak yang bisa Pak Wid sampaikan hari ini. Nanti latihannya akan Pak Wid berikan lewat Google Form, right? Yang akan di-share lewat Google Classroom kalian. Begitu akhirnya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Biar nanti bisa segera ketemu dalam situasi yang jauh lebih baik. Biar kita bisa bersenang-senang, belajar di kelas, saling kenal dan menikmati pembelajaran. Have a nice day. See you, bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.